Shalom, selamat sore kaum wanita yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita semuanya untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kaum wanita yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengingat Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah manusia menikmati Allah dan memuliakan akan Allah. Biarlah di dalam ibadah ini juga setiap kita boleh menikmati akan anugerah Allah, menikmati akan kehadiran Allah. Dan yang pasti di dalam ibadah ini kita menaikkan pujian, pengagungan kepada Allah kita yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Mari saya undang kita semuanya untuk berdiri, kita menaikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. Segala hormat
kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau adalah Allah yang mulia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang layak untuk disembah. Beri puji hormat hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat hari ini kami datang kepadamu, memohon agar kiranya di dalam ibadah komisi wanita pada sore hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami melalui puji-pujian, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Walau saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Berikan kami konsentrasi. Berikan kami pikiran yang hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kaum wanita yang dikasihi Kristus Yesus. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kaum wanita, di dalam ayat ini menjelaskan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau ada kabar baik berarti ada kabar buruknya dong, gitu ya. Apa itu kabar buruknya? Kabar buruknya adalah semua manusia, tidak ada satupun kecuali berada di dalam kematian kekal, yaitu maut. Itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya yang ditunggu-tunggu semua orang adalah ada yang menyelesaikan akan hal itu, yaitu bagaimana Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati, disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus manusia dari hukuman kekal maut itu. Nah, kaum wanita yang terkasih, itulah kabar baik sukacita yang seharusnya kita kirimkan, kita perdendangkan, kita proklamirkan, kita sampaikan, kita nyatakan kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kristus Yesus. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah
tersebar, kirimlah terang-Mu. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terang-Mu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kaum wanita yang terkasih, pujian ini sungguh mengingatkan kita betapa banyak orang yang merindukan akan kabar baik itu, Injil Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, kaum wanita, biarlah setiap kita boleh kembali diingatkan betapa pentingnya kita mengabarkan akan kabar baik itu. Kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian ini sekali, kirimlah terang-Mu, bait yang keempat. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu, dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kaum wanita yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, ini kami menyadari akan keterbatasan kami di dalam kami merenungkan akan firman Tuhan. Tapi biarlah Allah Roh Kudus memberikan akan penerangan di dalam pikiran dan hati kami untuk menerima akan firman Tuhan dengan sesederhana mungkin. Biarlah hikmat-Mu menaungi akan setiap kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada hari ini sangat menarik gitu ya. Yaitu aku dan seisi rumahku diselamatkan. Nah, untuk mendasari perenungan kita, maka kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Kaum wanita yang terkasih, ada satu kisah di mana ada seorang pemuda yang baru saja percaya kepada Yesus Kristus, berkata kepada rekannya, temannya gitu ya. Ia berkata, saya ini sudah percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Dan saya sudah diselamatkan, itu imannya.
Saya percaya bahwa kedua orang tua dan saudara saya pun juga diselamatkan walaupun mereka berbeda keyakinan dengan saya. Wanita perkataan pemuda ini jelas bahwa ia berharap dan menginginkan bahwa anggota keluarganya itu juga mendapatkan keselamatan. Nah, rekannya ini mendengar akan perkataan itu, kemudian ia berkata, rekannya ini berkata kepadanya, bagaimana mereka bisa selamat kalau kamu tidak memberitakan Injil kepada mereka? Wanita dari ilustrasi ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, bukan? Apakah benar perkataan pemuda ini bahwa seluruh anggotanya yang belum percaya kepada Yesus itu diselamatkan? Walaupun mereka belum percaya, tadi dikatakan. Apakah keselamatan itu sifatnya universal atau nebeng gitu ya, karena pemuda ini sudah percaya kepada Yesus dan keluarganya belum percaya, maka keselamatan itu nebeng atau bisa dikatakan universal, berjemaah gitu ya. Kok kayak apa, korupsi berjemaah gitu ya, enggak gitu ya. Nah, wanita dari teks yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul ini kita akan menemukan jawabannya gitu ya. Nah, teks ini dilatar belakangi dari kisah Rasul Paulus dan Silas gitu ya. Kisah dari Rasul Paulus dan Silas ketika mereka sedang melakukan penginjilan di Filipi. Ya. Ketika berada di sana, mereka berjumpa dengan seorang wanita yang memiliki yang pekerjaannya itu sebagai tenung gitu ya, melakukan tenung gitu ya. Nah, jadi wanita ini dia bekerja kepada seseorang gitu, seorang. Jadi dia punya bos gitu ya. Nah, jadi ketika wanita ini melakukan pekerjaan tenungnya, otomatis karena adanya Paulus dan Silas, orang-orang pada melihat akan Paulus dan Silas ini gitu. Sedangkan wanita tenung ini sedikit agak terabaikan. Makanya ketika wanita ini berjumpa dengan Paulus dan Silas, wanita ini mengatakan kepada orang banyak bahwa Silas dan Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dan itu setiap kali bertemu dengan mereka, wanita itu mengatakan, mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya gitu ya, enggak apa-apa sih gitu ya. Karena ya memang mereka ini adalah hamba Allah gitu ya. Mereka ini adalah hamba Tuhan. Tetapi ketika Paulus mendengar akan teriakan wanita ini di dalam setiap pelayanan yang dilakukannya, dia sangat risih gitu ya. Kenapa kamu harus ngomong begitu gitu? Kayaknya sih agak risih gitu. Dan akhirnya menggertak wanita itu dengan menyuruh roh tenung itu keluar dari wanita itu. Nah, otomatis wanita ya, kalau roh tenung itu keluar, wanita itu nggak mendapatkan pekerjaan dong gitu ya, nggak mendapatkan pekerjaan, terus bosnya juga nggak mendapatkan uang gitu ya, otomatis terancam gitu ya, terancam keuangannya nggak ada nih gitu, pekerjaan juga nggak ada gitu. Nah, ketika melihat akan hal itu gitu ya, bos dari wanita itu yang mempunyai roh tenung itu gitu, memfitnah Paulus dan Silas gitu ya. Mereka memfitnah bahwa Paulus dan Silas ini mereka mengacaukan kota. Mereka harus diadili, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara. Memang akhirnya mereka, Paulus dan Silas, masuk ke dalam penjara. Nah, kamu wanita yang terkasih, saat berada di penjara inilah peristiwa yang kita akan sama-sama renungkan ya, di mana terjadi satu gempa yang begitu dahsyat yang mengakibatkan pasungan Paulus dan Silas ini terlepas dan pintu-pintu penjara pun juga terbuka gitu. Nah, otomatis kepala penjara yang ada pada waktu itu yang diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas melihat hal yang demikian ya, otomatis dia
terkejut dan merasakan yang namanya ketakutan. Dan melihat akan semua pintu penjara terbuka gitu ya. Wah, otomatis dia langsung hendak menghunus pedangnya untuk membunuh dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Pada saat pedang itu hendak membunuhnya, menghunusnya, Paulus berteriak kepada kepala penjara itu, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Wah, mendengar akan teriakan Rasul Paulus itu, kepala penjara ini segera menemui mereka dan berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Wanita yang terkasih, kayaknya perkataan dari kepala penjara Filipi ini kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Dan menariknya di dalam kisah ini tidak disebutkan nama kepala penjara Filipi. Dirahasiakan gitu ya. Nah, ketika kepala penjara mengatakan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Wanita, perkataan kepala penjara ini kalau kita mau telusuri lebih dalam, perkataan ini sebenarnya mengandung rasa ketakutan. Rasa ketakutan yang begitu dalam yang dimiliki oleh kepala penjara. Ketakutan apa saja ini? Yang pertama, ketakutannya adalah ketika dia melihat akan pintu-pintu penjara itu terbuka. Dia berpikir bahwa para narapidana ini keluar, otomatis nyawanya ini menjadi sudah terancam. Kenapa? Karena kamu sebagai kepala penjara pada waktu itu, kamu harus bertanggung jawab atas apa? Kalau ada narapidana yang keluar, kamu akan menerima akibatnya. Apa itu? Dia harus dibunuh. Jadi ketakutan yang pertama adalah karena dia merasa ada bahwa dirinya akan dibunuh oleh pemerintah Roma pada waktu itu. Ada ketakutan karena dia akan dibunuh. Ketakutan yang kedua adalah bagaimana dia akan menghadapi yang namanya kematian. Bukan hanya kematian pada saat dia harus dibunuh oleh pemerintahan Roma pada waktu itu, tetapi ketakutan karena kematian yang kekal itu. Itulah sebenarnya yang utama yang ditakutinya. Kematian kekal menjadi ketakutan bagi kepala penjara ini. Wanita yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bukankah ketakutan ini juga tidak hanya dialami oleh kepala penjara Filipi itu saja, tapi ketakutan ini juga dialami seluruh umat manusia. Kenapa? Ketika dosa masuk di dalam diri manusia, ketika dosa sudah ada di dalam diri setiap manusia, maka yang terjadi hukumannya adalah maut. Firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi semua manusia tidak terkecuali ada di dalam kematian kekal. Ada di dalam maut itu. Jadi manusia tidak dapat terlepas dari hukuman kekal itu. Manusia tidak dapat
Bagaimana dia mencari pertolongan. Karena kalau dia melakukan perbuatan baik, kalau mereka melakukan amal, itu tidak membantu mereka mendapatkan yang namanya keselamatan. Jadi jelas bahwa ini yang menjadi ketakutan setiap manusia. Dan ketakutan itu pun dirasakan oleh kepala penjara Filipi. Bagaimana menyelesaikannya? Jalan satu-satunya adalah manusia harus datang kepada Yesus Kristus yang telah mati menebus umat manusia dari dosa dan yang sudah dibangkitkan di mana maut telah dikalahkan. Untuk itulah ketika kepala penjara mendengar bahwa Paulus dan Silas masih ada di situ, itu dia menerima atau mendapatkan harapan, ya. Harapan baru. Ketakutan di mana dia harus menerima hukuman mati dari pemerintah, kemudian dia juga harus menerima hukuman kekal itu. Ketika mendengar Paulus berkata-kata demikian, dia memiliki harapan. Dan ketika dia mendengar, dia langsung lari menjumpai Paulus dan Silas. Ketika dia bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Menarik jawaban yang diberikan Paulus kepada kepala penjara Filipi ini. Apa yang dikatakan di ayat 31? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Menarik ya kaum wanita. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Menarik sekali apa yang dikatakan Rasul Paulus ini. Percayalah di sini menjelaskan perintah untuk percaya, untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, gambarannya berpegang teguh itu seperti ini, ibu-ibu. Saya memberikan contoh ya. Kayak begini. Jadi pegangannya itu kuat. Nah, ketika seseorang gitu ya. Ketika seseorang hendak melepas, kita melepasnya. Ini masih pegang, dia yang berpegang. Yang berpegang tangan ini adalah Tuhan yang memegang kita. Jadi kalau Tuhan itu memegang kita dengan tangannya yang begitu kuat, kenapa kita harus ragu? Percayalah. Paulus memerintahkan kepada kepala penjara itu, percayalah, pegang teguh kepada Tuhan. Ya, seperti seorang yang sedang dalam keadaan tenggelam di laut, kemudian ada orang yang menolongnya, dia berpegang dengan tangan yang kuat itu, dan akhirnya dia tidak tenggelam, bukan? Paulus hanya memerintahkan kepada kepala penjara itu, percayalah. Selain itu, Paulus juga mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Menarik, ibu-ibu. Dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Saya berpikir kenapa Paulus tidak mengatakan Yesus saja? Nah, kalau boleh kita lihat gitu ya. Pada saat itu banyak sekali nama Yesus. Yesus yang mana nih gitu. Oleh karena itu Paulus menegaskan Tuhan Yesus Kristus. Paulus ingin menegaskan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Kristus, Paulus menyebutkan Yesus Kristus. Ini menandakan bahwa Kristus itulah Mesias yang diurapi.
Jadi Paulus hanya menegaskan engkau harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang diurapi untuk apa? Menyelesaikan misi Allah, penyelamatan umat manusia. Makanya Paulus mengatakan apa? Engkau akan selamat. Perhatikan kata engkau akan selamat. Ini menunjukkan apa? Pribadi orang itu. Ketika pribadi orang itu mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Jadi orang itu sendiri, personal orang itu. Jadi keselamatan di sini hanya bersifat pribadi, enggak nebeng, enggak sama-sama. Jadi pribadi, kamu, engkau akan selamat. Dikatakan seisi rumahmu. Di sini memang menjelaskan orang-orang yang berada di rumah dari kepala penjara Filipi. Siapa? Ya bisa jadi anak-anaknya, istrinya, cucunya, menantunya. Bisa jadi seperti itu, asisten rumah tangga gitu ya. Jadi seluruh rumah engkau dan seisi rumahmu. Nah, kaum wanita yang terkasih di dalam Kristus Yesus, memang perkataan Paulus ini sedikit membingungkan kita, bukan? Kok bisa? Tadi contoh Eva mengatakan bahwa engkau akan selamat, menjelaskan sifatnya itu pribadi, personal, enggak nebeng keselamatan itu gitu. Tapi ketika kita melihat akan hal ini, engkau dan seisi rumahmu gitu ya. Seolah-olah membingungkan. Apa betul? Ketika saya sudah percaya kepada Tuhan, terus kemudian ada orang-orang yang ada di rumah saya yang belum percaya kepada Tuhan, mereka apakah juga diselamatkan? Nah, kalau kita memiliki pemikiran yang demikian, seperti pemuda yang tadi yang saya sudah ceritakan di awal, itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa? Karena keselamatan itu sifatnya pribadi. Sekali lagi saya tegas, pribadi. Oleh karena itu, ketika Paulus dan Silas pergi, ya, diajak pergi ke rumah kepala penjara Filipi, dia tidak kesempatan itu dia tidak abaikan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Poinnya sebenarnya di ayat yang ke-32 ini. Jadi ketika Paulus mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus tidak sampai di situ saja. Di ayat 32, lalu mereka pergi ke rumah itu, ke rumah kepala penjara itu, menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Jadi kata memberitakan firman Tuhan ini menjelaskan mereka memperkatakan, memproklamirkan akan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kepada seluruh orang-orang yang ada di rumah kepala penjara Filipi. Jadi jangan mengatakan, wah saya sudah percaya, kalau keluargaku belum percaya, mereka juga diselamatkan. Enggak. Ya, tidak begitu. Kalau kita melihat bagian ini, Paulus jelas sekali. Dia menyampaikan hal itu, tetapi juga dia melakukan tanggung jawabnya, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh orang-orang yang ada di rumah kepala penjara Filipi. Kaum wanita yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya memperkatakan firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita. Kenapa begitu penting? Apa tujuannya? Contoh. Yang pertama yang boleh kita renungkan, kenapa begitu penting? Supaya mereka yang mendengar firman Tuhan
itu percaya kepada Tuhan dengan imannya. Imannya semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kenapa orang itu harus memperkatakan firman Tuhan kepada keluarganya? Supaya anggota keluarganya itu diteguhkan imannya untuk setia mengiring kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua, bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mereka ini diubahkan hatinya. Bukan kita yang mengubahkan ya, tapi Allah Roh Kudus yang mengubahkan hati orang tersebut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, hatinya diubahkan dan kemudian dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Penting bagi kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Yang selanjutnya, selain bagi yang percaya iman mereka diteguhkan, yang belum percaya juga diubahkan dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ketiga, kita mengingat bahwa di rumah kita itu tidak hanya orang-orang dewasa saja, bukan, tapi juga anak-anak kecil. Ya, ada cucu kita, ada cicit kita gitu ya. Mereka juga memerlukan keselamatan. Jangan juga kita mengatakan mereka sudah Kristen kok, karena kan orang tuanya sudah Kristen gitu ya. Makanya dia juga pasti akan selamat. Tunggu dulu. Enggak demikian, kaum wanita yang terkasih. Mereka juga memerlukan keselamatan dan mereka juga perlu mengenal akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan penting bagi kita untuk membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit kita. Kenapa? Kalau kita perhatikan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalananmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kita melihat di dalam Ulangan ini ada satu perintah bagi kita untuk apa? Untuk menyampaikan firman, mengasihi Yesus, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu kepada anak-anak kita. Ya, dalam hal apa gitu? Baik itu di dalam perjalananmu gitu ya. Ketika kita bertamasya, kita menceritakan firman Tuhan. Ya, ketika anak-anak kita melihat gunung, ketika anak-anak kita melihat akan binatang, ketika anak-anak kita melihat akan tumbuh-tumbuhan yang begitu indah, kita sampaikan bahwa itu adalah ciptaan Allah, Yesus Kristus. Kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Tidak hanya dalam perjalananmu, tapi apa ketika kita duduk di dalam rumah, ketika kita berbaring, ketika kita bangun. Menarik sekali kaum wanita. Betapa pentingnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Alkitab memberikan contoh teladan hidup dari seorang yang bernama Lois dan Eunike, bukan? Bagaimana kedua ibu ini ya memberitakan firman Tuhan kepada Timotius sejak Timotius kecil
Jadi jelas bahwa menyampaikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita itu sangat-sangat penting. Bukan hanya iman mereka diteguhkan, tetapi keselamatan itu boleh mereka terima ketika mereka mengakui akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Kaum wanita yang terkasih, ada seorang ibu yang percaya kepada Tuhan, namun suaminya masih belum percaya. Ibu ini sangat rindu sekali suaminya itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ibu ini lakukan? Ya. Ibu ini tidak langsung membicarakan, "Hei, kamu percaya kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus ya, supaya kamu selamat kalau engkau mati." Begitu, bukan demikian itu, enggak. Tapi ibu ini berdoa kepada Tuhan agar diberi hikmat bagaimana caranya memberitakan akan Injil, beritakan firman Tuhan kepada suaminya. Hingga satu hari suaminya itu pulang kerja, mukanya itu kelihatan lesu, enggak ada harapan. Nah, ibu ini bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi pada suami saya? Saya mau tanya deh dengan dia. Akhirnya suaminya ini bertanya, apa yang suaminya, istrinya ini bertanya, ibu ini bertanya kepada suaminya, apa gerangan terjadi sampai mukamu lesu kayak enggak ada harapan. Akhirnya sang suami menceritakan apa masalah yang dihadapinya. Ternyata di tempat pekerjaannya akan terjadi PHK besar-besaran. Apalagi saat ini ya, pandemik yang belum selesai sampai saat ini, ada PHK besar-besaran gitu ya. Ini suaminya, bagaimana kalau saya di PHK? Apa yang akan terjadi? Ekonomi kita bagaimana gitu ya? Makan kita bagaimana gitu. Tapi ibu ini berkata kepada suaminya, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibu tahu ini ayatnya di mana? Kuis ya, enggak. Ayat ini ada di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Mungkin kita, penginjil Eva ini ada-ada aja ya, masa kita harus menghafal ayat ya. Hafal ayat itu penting, Ibu. Kalau kita pas lagi dalam kondisi sedih, kita dalam kondisi lagi enggak enak, enggak mood gitu ya. Kita ingat firman Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan, itu membuat hati kita itu tenang gitu ya. Membuat kita itu percaya pada Tuhan gitu ya. Nah, ketika suaminya mendengar akan hal itu, ketika istrinya berkata seperti itu pertama kali ya, dia enggak merespon dengan baik gitu ya, biasa aja gitu. Tapi ternyata ibu-ibu, hari lepas hari ibu ini terus menguatkan akan suaminya dengan ayat firman itu gitu ya. Dia terus mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu." Ini sederhana ibu-ibu ya, ayat ini. Diminta untuk percaya kepada Tuhan dan jangan engkau bertindak sembrono. Percaya saja kepada Tuhan gitu. Akhirnya ketika suaminya mendengar itu terus-menerus gitu ya. Ini suaminya membuka hatinya gitu ya. Ya, aku harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang penting saya percaya masa depanku ada di tangan Tuhan. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Saya menyerah suaminya. Akhirnya suaminya pun berserah kepada Tuhan. Tiba waktu pengumuman di perusahaannya, ibu-ibu. Ya, untuk mem-PHK beberapa karyawannya, memangkas ya karyawannya.
Betapa kagetnya sang suami ini ketika mendengar bahwa tidak ada satupun nama yang mana nama suami ini, ya, suami ibu ini. Ternyata dia tidak di PHK. Wah, sejak saat itulah dia betul-betul dan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena perkataan istrinya yang hanya sederhana, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Kaum wanita yang terkasih, biasanya gitu ya, kita itu malas untuk memperkatakan firman Tuhan, bener enggak gitu ya. Apalagi ketika dalam kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan seperti ya contoh yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada suami kita yang akan di PHK, mungkin juga suami kita yang saat ini dalam kondisi pailit gitu ya. Karena pandemi yang belum selesai sampai saat ini gitu ya. Biasanya kita itu ngomongnya apa? Kita biasanya malah ngoceh gitu ya, ngomel gitu ya. Kalau suami diomelin gitu ya, tambah jadi Bu. Jadi ketika kita melihat akan suami kita merasa suntuk gitu ya, atau anak-anak kita merasa suntuk, cucu-cucu kita merasa tidak ada harapan gitu ya. Apalagi studi juga saat ini dipengaruhi dalam pandemi ini juga berpengaruh dalam studi anak-anak dan cucu-cucu kita gitu ya. Alangkah baiknya kita tetap memperkatakan firman Tuhan itu di dalam keluarga kita. Selain meneguhkan iman mereka, tapi di sana juga ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bukan? Entah itu keluarga kita juga, entah itu asisten rumah tangga kita, anak-anak cucu kita. Janganlah dibiasakan menggosip. Janganlah kita membiasakan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tapi bagaimana firman Tuhan itu terucap di dalam mulut kita. Jadi ketika kita merindukan aku dan seisi rumahku diselamatkan, mari kita memperkatakan firman Tuhan itu. Kita rindu bukan? Seluruh anggota keluarga kita menerima akan kabar baik itu, yaitu Injil keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita sampaikan firman Tuhan. Mari kita sampaikan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami memperkatakan firman Tuhan kepada anggota keluarga kami. Karena di sana ada orang-orang yang belum percaya. Di sana juga ada orang-orang yang mungkin mengalami keraguan, kurang percaya, bahkan tidak ada harapan di situasi yang demikian. Tapi biarlah kami terus diingatkan untuk memperkatakan firman Tuhan kepada setiap mereka. Sehingga seluruh keluarga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam secara rohani, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari kita dengan sukacita memberikan persembahan kita dapat mentransfer di rekening yang ada di layar ibu-ibu sekalian atau bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan pada jam-jam kantor. Mengiringi persembahan kita, mari kita menaikkan satu pujian sebagai respon kita setelah mendengar firman Tuhan. Kita menaikkan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan.
cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa persembahan kita. Tuhan, bersyukur waktu yang terindah kami boleh diberi kesempatan untuk memberiakan persembahan. Tuhan, berkatilah setiap ibu-ibu komisi wanita yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di komisi wanita. Engkau berkati akan kehidupan mereka, berkati akan kerohanian mereka, berkati akan keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan anak-anak, menantu, cucu, cicit. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan limpahnya. Engkau memberikan hikmat kepada setiap badan pengurus di dalam mengelola akan persembahan ini. Tuhan, pimpin mereka untuk memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di komisi wanita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya akan memimpin doa syafaat dan nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan dan juga puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, teguhkan akan firman Tuhan ini, tolong kami untuk terus memperkatakan akan firman-Mu. Injil itu sebagai kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam keluarga kami. Tuhan, kami saat ini hendak bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, saat ini Engkau tahu akan keadaan bangsa kami yang masih terus bergumul dengan COVID-19. Yang mana sampai detik ini kami melihat justru bukan semakin menurun, bahkan saat ini malah meningkat. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Engkau tolong akan bangsa kami ini Tuhan. Ampuni akan bangsa kami kada dosa dan pelanggaran di dalam bangsa ini. Tuhan, kami memohon agar pemerintah dengan hikmat-Mu boleh membantu akan mengedukasi masyarakat Indonesia betapa pentingnya untuk menjalankan protokol kesehatan di dalam masa-masa yang kritis ini. Begitu banyak orang-orang yang mengalami dan tiba-tiba pingsan dan yang lain sebagainya, dan kemudian mereka meninggal. Tuhan, tolonglah supaya masyarakat Indonesia juga dapat sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan satu dengan yang lainnya. Betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan.
dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tuhan tolong Kau berikan kesadaran di dalam hati setiap masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa secara khusus untuk tenaga medis yang saat ini mereka berjuang untuk membantu menolong orang-orang yang dalam keadaan sakit di ruang ICU maupun di ruang isolasi. Tuhan, di beberapa daerah di Jakarta, Bandung dan juga Surabaya, rumah sakit itu sudah penuh. Tuhan tolong berikan akan kekuatan kepada para tenaga medis untuk mereka juga dapat membantu orang-orang yang dalam keadaan sakit COVID-19 ini. Tuhan, di tengah tenaga medis yang juga berjuang, kami pun sebagai warga negara boleh melihat bagaimana kami juga berjuang untuk terus menjaga akan kesehatan dengan melakukan vaksin yang saat ini sedang dan dikerjakan oleh pemerintah. Tuhan tolong supaya seluruh masyarakat Indonesia bersedia dan mau untuk divaksin. Mengingat dengan vaksin ini akan menolong masyarakat Indonesia setidaknya mengurangi akan COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu komisi wanita, kaum wanita yang ada di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan memberkati akan setiap mereka. Tuhan, di tengah situasi pandemi ini pun mereka juga rindu agar Tuhan terus memberikan kesehatan di dalam tubuh mereka. Tuhan, bagi mereka yang dalam kelemahan, Engkau jamah dengan tangan-Mu terulur bagi setiap mereka, agar mereka dipulihkan dan mereka boleh melakukan akan kegiatan mereka hari lepas hari. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk keteguhan iman mereka di situasi yang saat ini genting. Biarlah mereka tetap percaya kepada kehendak Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan teguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui saat teduh, biarlah mereka terus diingatkan untuk tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah kaum wanita yang ada di GKI Samiun ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk ibadah, setiap ibadah yang dilakukan. Biarlah Engkau memimpin setiap ibadah demi ibadah, dan Engkau hadir di setiap kami dalam ibadah yang kami lakukan. Walaupun saat ini kami tetap berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa hati kami disatukan di dalam Tuhan. Pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, dan kami rindu hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan hanya kepadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sebagaimana kami diajar melalui doa. Bapa kami, saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.